Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Pemimpin Starlight sangat menyukai proyek terakhir Putri. Untuk proyek ini, dia akan membiarkan Putri bertanggung jawab untuk itu, dan menyuruhnya mengirimkan draft awal proyek dalam waktu 3 hari. Hanya dalam 3 hari yang singkat, pasti tidak mudah baginya untuk mengajukan proposal yang akan memuaskan pihak lain. Putri juga orang yang memperlakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia tidak bisa menyingkirkan pekerjaannya saat dia memasukinya, dan dia juga salah satu dari orang-orang yang terlalu sibuk bahkan untuk sekedar makan. Pada siang hari, Arya berjalan dan memandang Putri dengan ekspresi sedih. "Putri, ayo kita keluar untuk makan siang." Putri berkata tanpa melihat ke atas, "Kamu pergi aja dulu. Ketika aku sudah selesai dengan pekerjaanku, aku akan pergi." Dia telah bekerja dengan Putri selama 3 tahun, jadi mungkinkah dia tidak tahu bahwa Putri memang orang seperti ini sejak dulu? Jadi, dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Putri yang sedang memegang mouse. "Putri, makanlah dulu, lalu kembali dan bekerjalah setelah makan, oke?" Putri menarik tangannya dan baru kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat Arya. Ketika dia melihat Putri, dia merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia melihat semacam emosi di matanya. Jantung Putri berdetak kencang. Tampaknya ada beberapa hal yang harus dia beritahu kepada Arya, dan dia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut. Dia menekan tombol standby dan bangkit. "Ayo pergi." Ini adalah pertama kalinya Putri setuju untuk makan bersama dengannya. Arya diam-diam bahagia, dan memilih tempat makan dengan lingkungan yang relatif tenang, ingin mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Putri. Duduk, Arya mengambil inisiatif untuk memesan beberapa hidangan mahal, tetapi tidak bertanya apakah Putri menyukainya, dan kemudian memandang Putri sambil tersenyum. Putri mengerti, tetapi pura-pura tidak mengerti. Dia berpikir akan lebih baik jika Randy bisa memanggilnya saat ini. Saat dia memikirkan itu, telepon Putri berdering. Putri tersenyum meminta maaf pada Arya sebelum menjawab, "Suamiku, aku makan di luar dengan rekan-rekanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Putri, kamu benar-benar pamer di depanku, kan?" Lily berkata dengan tidak senang di ujung telepon. Putri bahkan tersenyum lebih lembut. "Mana? Aku tahu, aku telah melakukan apa yang kamu katakan. Aku tidak akan makan. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengambil foto dan menunjukkan kepadamu kapan hidangan disajikan." Lily dan Putri telah berteman selama bertahun-tahun. Keduanya tampak seperti orang yang sama. Jika dia masih tidak bisa mendengar apa-apa, maka dia bukanlah Lily. Oleh karena itu, Lily juga bekerja sama dengan Putri dan berkata, "Kalau begitu, sayangku, pulanglah lebih awal malam ini. Suamimu sedang menunggumu untuk menghangatkan tempat tidurmu." Putri tersenyum malu-malu lagi, "Jangan membuat hal-hal jadi canggung dengan kata-katamu." Dengan itu, Putri menutup telepon, tetapi tepat ketika dia menutup telepon, panggilan lain masuk. Kali ini adalah suaminya yang sebenarnya, Randy. Putri sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia memandang Arya, lalu tertawa malu sebelum menjawab, "Halo." Suara Randy yang rendah dan seksi keluar dari telepon. "Aku meminta seseorang menyiapkan makan siang. Mengapa kamu tidak pergi?" Putri tidak dapat menjawab bahwa dia sudah makan, karena saat dia mengatakan itu, adegan yang dia lakukan di depan Arya segera menjadi jelas. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan manis, "Suamiku, aku akan menjaga diriku sendiri. Jangan khawatirkan diriku." Ketika Putri mengatakan itu, ujung telepon yang lain menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Begitu sunyi sehingga Putri berpikir bahwa Randy telah menutup telepon. Setelah beberapa lama, ketika tidak mendengar Randy berbicara, Putri akhirnya menyadari bahwa situasinya buruk. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Randy padanya lagi. Setelah beberapa lama, suara rendah dan berat Randy keluar dari telepon. "Aku akan kembali pada hari Kamis, jaga dirimu." "Baik." Putri diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Randy akan kembali dalam beberapa hari, jadi dia seharusnya melupakan masalah ini ketika dia kembali.
Arya memiliki ekspresi terluka di wajahnya ketika dia mendengar Putri memanggilnya suami, dan hanya ketika Putri menutup telepon dia berkata, "Putri, kamu sudah menikah?" Putri mengangguk dan berkata, "Menikah pada usiaku saat ini seharusnya bukanlah sesuatu yang aneh." Arya telah mempersiapkan begitu banyak sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa tertawa dengan sedih, "Bless you." Meskipun dia tertarik pada Jianran, tetapi dia merasa bahwa dia tidak layak untuknya. Dia menghibur dirinya sendiri bahwa Putri sudah memiliki rumah tangga yang baik, dan itu adalah hal yang baik. Putri tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tetapi di dalam hatinya, dia juga memuji kepintarannya, memberitahu Arya bahwa dia sudah menikah bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Di masa depan, semua orang akan dapat bekerja sekeras dulu, dan mereka tidak akan merasa canggung bertemu lagi. Namun, malam itu, Putri tidak merasa bahwa dia sangat cerdas. Ketika dia tidur nyenyak di malam hari, Putri merasa ada seseorang yang duduk di sampingnya. Dia masih sangat mengantuk, tetapi saat dia mencium aroma bersih dan dingin dari seorang pria, dia langsung takut bangun. Dia tiba-tiba duduk, mengusap matanya, dan memandang pria yang duduk di samping tempat tidur dengan heran. Bukankah kamu mengatakan kalau kamu tidak akan kembali sampai hari Kamis?" Namun, Randy menjawab dengan acuh tak acuh. "Ada yang harus aku urus di sini. Aku akan terbang kembali ke Surabaya besok pagi. Rencana kerja aslinya hanya dapat diselesaikan pada hari Kamis. Tetapi karena Putri telah mengisyaratkan bahwa dia merindukannya, sebagai suaminya, dia tidak dapat berpura-pura bahwa dia tidak mendengarnya." Setelah berbicara dengan Putri pada siang hari, dia meminta asistennya memesan tiket pesawat kembali ke rumah untuk malam itu, dan kemudian terbang pulang ke rumah lebih awal di pagi hari untuk terus bekerja. Teringat panggilan pada siang hari, Putri menggaruk kepalanya dengan wajah merah. "Kalau begitu, apakah kamu sudah makan malam? Apakah kamu ingin aku memasak makan malam?" Ketika Randy selesai berbicara tentang pekerjaan, itu jam 8 malam. Setelah itu, dia bergegas ke bandara tanpa berhenti sejenak dan mengambil penerbangan jam 10 malam kembali ke Jakarta. Dari kota Surabaya ke kota Jakarta, mereka membutuhkan lebih dari 1 jam untuk terbang. Saat itu sudah hampir pukul 1 pagi ketika mereka tiba di bandara kota Jakarta dan kemudian tiba di rumah. Saat itu sudah jam 2 pagi. Pukul 9 pagi, masih ada pertemuan penting yang harus dia selenggarakan. Sekretaris itu berpesan Randy untuk terbang ke Surabaya dari kota Jakarta pada pukul 5, dan 1 jam kemudian, dia akan berangkat ke bandara. Waktu hampir habis dan Randy belum sempat makan apapun yang disediakan oleh pesawat, jadi dia belum makan sejak siang kemarin. Dia begitu sibuk sehingga dia bergegas kembali tanpa makan karena Putri telah mengisyaratkan bahwa dia merindukannya. Putri ingin membuat sesuatu sebagai makan malam untuknya, jadi dia yakin bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.